Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akhwariansyah dengan NIM 24096 dari kelas Agribisnis D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu analisis preferensi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura terhadap pembelian rokok menggunakan analisis conjoin. Next. Baik, latar belakang penelitiannya adalah rokok dan produk tembakau masih menjadi isu kesehatan masyarakat yang kompleks. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan rokok rendah nikotin dapat memengaruhi preferensi konsumen. Reynolds et al. 2022. Sementara atribut rasa, nikotin, dan harga menentukan pilihan pada produk alternatif seperti rokok elektrik. Enyoha et al. 2022. Kenaikan harga rokok mendorong perokok beralih ke vape. Zarat Zarat Gonzalez et al. 2023. Dan peringatan kesehatan pada kemasan terbukti membentuk persepsi risiko. Jerman et al. 2024. Selain itu, prevensi layanan berhenti merokok juga ditentukan oleh biaya dan fleksibilitas. Choi et al. 2024. Kondisi ini menunjukkan pentingnya analisis konjoin untuk memahami prevensi konsumen dan mendukung kebijakan pengendalian tembakau. Next. Baik, rumusan masalahnya yaitu ada empat. Yang pertama yaitu adalah apa saja atribut utama yang memengaruhi preferensi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dalam memilih rokok? Itu jenis rokok, harga berbungkus, isi berbungkus, cita rasa, dan kadar nikotin. Yang kedua yaitu bagaimana tingkat kepentingan improve value dari masing-masing atribut rokok terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga yaitu level atribut manakah yang paling disukai mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura pada setiap kategori atribut, misalnya jenis, harga, isi, cita rasa, dan kadar nikotin. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kombinasi atribut rokok yang paling disukai mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura berdasarkan hasil analisis konjoi. Next. Baik, tinjauan pustaka yaitu analisis konjoin merupakan metode yang banyak digunakan untuk memahami preferensi konsumen terhadap atribut produk, termasuk rokok dan produk tembakau. Eh, Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pesan kesehatan pada rokok rendah nikotin berpengaruh terhadap pilihan konsumen. Reynolds et al. 2022. Atribut rasa dan harga penting dalam rokok elektrik. Enyoha et al. 2022. Kenaikan harga mendorong peralihan ke vape. Zarat Gonzalez et al. 2023. Peringatan kesehatan mempengaruhi persepsi risiko cerutu. Jerman et al. 2024. Serta fleksibilitas dan biaya menentukan preferensi layanan berhenti merokok. Choi et al. 2024. Hasil ini menugaskan referensi analisis konjoin dalam merumuskan kebijakan pengendalian tembakau. Next. Metode penelitiannya yaitu yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengetahui preferensi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura terhadap pembelian rokok. Yang kedua yaitu lokasi dan subjek penelitian. Penelitian dilakukan di Universitas Trunojoyo Madura dengan subjek penelitian mahasiswa yang pernah atau sedang mengkonsumsi rokok. Yang ketiga yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian berupa kuesioner online melalui Google Form dengan skala penilaian 1 sampai 4 di mana 1 sangat tidak suka dan 4 sangat suka. Atribut yang digunakan meliputi jenis rokok, harga berbungkus, isi berbungkus, cita rasa, dan kadar nikotin. Masing-masing dengan beberapa level. Ya, yang terakhir yaitu teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan analisis conjoint untuk mengukur tingkat kepentingan, importance value. Setiap atribut mengetahui level atribut yang paling disukai serta menentukan kombinasi atribut rokok yang optimal sesuai preferensi mahasiswa. Akan membuat langkah-langkah cara membuat eh, file terlebih dahulu.
Lalu kita ke file, lalu kita ke tambahkan new folder, lalu kita ketik analisis, analisis konjoin ya. Lalu oke. Setelah itu kita lanjut ke SSM. Lalu kita belah layar dengan yang di Excel. Nah, selanjutnya kita ke data, ke orthogonal design, ke generate. Lalu kita masukkan satu-satu atributnya ke sini. Itu pertama jenis, lalu kita add. Selanjutnya harga. Kita add. Selanjutnya yaitu isi. Misal, isi, isi. Lalu kita add dulu. Setelah itu kadar. Kita add juga. Dan yang terakhir yaitu rasa. Kita eh. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan levelnya. Itu kita pencet dulu jenisnya. Lalu kita define values. Ya, ketik 1, 2, 3 dan kita masukkan terlebih dahulu yang pertama itu jenis tag vector. Nah, tempel saja create tag non filter, kita salin dan tempel dan rokok putih salin juga, tempel juga. Lalu kita continue. Lanjutnya untuk harga. Yes. 1, 2, 3. Itu kita salin juga ini. Selanjutnya kita juga salin tetap menyalin dan tempel. Lalu kita continue. Dan selanjutnya yaitu isi. Caranya tetap sama, itu cukup menyalin-nyalin saja dan menempel. Dan different page. 1, 2, 3. 15 batang.
16 batang. Yang ketiga 20 batang. Continue. Dan yang eh, kadar atau kadar nikotin kita itu sama juga caranya. Kita rendah dan tinggi. Kita konti. Yang terakhir yaitu rasa. Satu, dua, tiga. Kita continue. Nah, jika sudah selesai, eh, kita cukup pencet create new data file. Terus kita pencet file. Lalu kita simpan di eh, folder yang sudah kita buat tadi, yaitu di new volume D analisis conjoint dia kan yang telah kita buat tadi. Dan kita kasih nama filenya ini yaitu stimuli ria. Dan kita tinggal save. Oke. Jika sudah selesai, kita pencet OK. Nah, ini sudah muncul dan sudah selesai. Kita perbesar itu. Ini sudah selesai ya. Dan selanjutnya kita cek. Dan selanjutnya kita cek file stimuli tadi yang kita simpan. Kita analisis conjoint Rian. Dan kita cek stimulinya. Nah, dan kita pencet ini dua kali. Inilah 16 stimuli yang akan kita analisis. Dan selanjutnya kita akan membuat kuesioner terlebih dahulu sebelum kita menganalisis eh, data-data ini. Baik, selanjutnya kita akan belah layar terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan mengolah data yang telah kita kumpulkan di SPSS. Kita kontrol A, lalu kita kontrol C, lalu kita paste with variable name di SPSS. Nah, ini datanya dan kita ke variable view, kita ke measure, kita ubah ke nominal dan bawah kita ubah menjadi scale. Eh, Selanjutnya yaitu kita eh, kembali ke data view, lalu kita ke file, kita save, kita eh, letakkan di folder yang kita buat pertama kali yaitu analisis conjoint dan kita namakan data analisis Rian. Lalu kita save.
file lagi dan kita ke new, lalu kita ke syntax. Kita ke sintaknya dulu. Ini sudah saya kontrol A tadi. Sekarang kita tinggal kontrol C dan kita ke save-nya lagi dan kita kontrol V. Nah, kita harus sesuaikan nama filenya seperti yang kita buat tadi, yaitu di sini respon join Rian, lalu stimuli Rian, dan data penelitian ini kita hapus dulu karena ini tidak sesuai dengan yang saya tulis. Kita tulis data penelitian Rian. Sekarang kita cocokkan nama filenya, itu data underscore join Rian, stimuli Rian, underscore join Rian, data analisis Rian, dan faktor yaitu adalah atribut dari yang kita ambil. Lalu kita ke run, lalu kita ke all. Nah, ini adalah hasil dari analisis kita, yaitu model description-nya, subjeknya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Eh, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada subjek satu yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa atribut paling penting adalah harga, jenis, dan kadar nikotin. Sedangkan isi dan rasa kurang berpengaruh. Model conjoin valid dengan korelasi tinggi, person R sama dengan 0,880. Preferensi mahasiswa lebih suka rokok putih dengan harga 21.000 sampai 25.000. Isi 12 batang, kadar nikotin tinggi dan rasa mentol. Next. Dan subjek yang kedua yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa atribut yang paling berpengaruh adalah harga, yaitu 42,857 dan jenis rokok 28,571. Faktor isi eh, 14,286 dan rasa 14,286 berpengaruh sedang, sedangkan kadar nikotin tidak berpengaruh. Model terbukti valid dengan korelasi tinggi. Preferensi responden lebih menyukai kretek filter dengan harga 15.000 sampai 20.000, isi 12 batang serta rasa mentol. Rokok putih harga mahal 26.000 sampai 30.000 dan rasa original cenderung tidak disukai. Next. Dan inilah beberapa subjek-subjek yang eh, tidak dapat saya jelaskan satu persatu dikarenakan banyaknya subjek yang akan dibahas dan eh, cukup itu dari hasil dan pembahasan dan kita langsung ke overall statistik. Hasil analisis keseluruhan menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap preferensi responden adalah jenis rokok eh, dan harga. Setelah itu diikuti oleh isi, rasa, serta kadar. Artinya, secara umum konsumen lebih mempertimbangkan jenis dan harga rokok dibandingkan faktor lainnya ketika memilih produk. Secara spesifik, responden cenderung lebih menyukai rokok kretek filter atau non-filter dibandingkan rokok putih.
Dari sisi harga, kisaran 21.000 sampai 25.000 paling disukai. Sementara harga 26.000 sampai 30.000 kurang diminati. Untuk isi jumlah 12 batang relatif lebih disukai dibandingkan 16 atau 20 batang. Pada faktor rasa, responden lebih memilih original dan blend, sedangkan mentol kurang diminati. Sementara itu, kadar sedang hingga tinggi cenderung lebih diterima dibanding kadar rendah. Next. Baik, yang terakhir yaitu penutup. Hasil analisis konjoin secara keseluruhan menunjukkan bahwa preferensi konsumen dalam memilih rokok lebih banyak dipengaruhi oleh faktor harga dan jenis. Kemudian diikuti oleh isi, rasa, serta kadar. Konsumen cenderung menyukai rokok dengan harga yang lebih terjangkau, jenis kretek, isi yang tidak terlalu banyak, serta rasa original atau blend. Sedangkan harga tinggi, rokok putih dan rasa mentol relatif kurang diminati. Temuan ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi produsen dalam merancang produk maupun strategi pemasaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Eh, baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.